لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. الصلاة على الميت يرحمكم الله. Jadi ini adalah pelaksanaan sholat mayit. Kira-kira apa yang akan kita baca? Insya Allah kita akan bahas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah pelaksanaan sholat mayit. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga boleh salat mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulka lillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kembali lagi di channel Raden Sasak, channel informasi dan edukasi. Pada video sebelumnya atau pada cuplikan awal, kawan-kawan sudah melihat suasana dan keadaan sholat mayit di Masjidil Haram. Yang ingin saya fokuskan kepada kawan-kawan adalah instruksi dari Bilal yang kadang bisa saja berubah. Pada video sebelumnya kita mendengar ucapan as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Untaian kata itu menunjukkan ajakan bahwasanya kita diajak untuk melaksanakan sholat mayit dengan jumlah yang banyak. Kadang juga ia akan mengucap as-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah. Artinya ada satu orang yang sedang meninggal dan hendak disolatkan. Kadang juga ia mengatakan as-salatu 'alal amwati wal atfal yarhamukumullah. Adanya mayit
yang hendak disolatkan dan diiringi jenazah anak kecil. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, pada kesempatan konten kali ini saya ingin kita sama-sama mempelajari sholat jenazah di Masjid Al-Haram. Hakikatnya sholat jenazah dimanapun tata caranya semuanya sama, berupa niat, kemudian diiringi dengan 4 kali takbir. Ini sudah sesuatu hal yang lumrah. Yang ini saya tegaskan untuk kawan Raden Sasak, ketika kemudian nanti terpanggil, dan saya selalu berdoa semoga kawan Raden Sasak menjadi tamu-tamu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumahnya yang mulia Ka'bah Al-Musyarrafah, ataupun kemudian nanti di Madinatul Nabawiyah, di kota baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dua tempat tersebut, baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, sholat jenazah hampir dilakukan setiap kali sholat wajib. Sholat jenazah senantiasa mengiringi sholat wajib, karena orang-orang akan berbondong-bondong untuk dibenarkan, dibolehkan, mendapatkan izin untuk keluarganya disolatkan di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Oleh karena itu, kawan Raden Sasak yang dimuliakan Allah, kiranya nanti kawan Raden Sasak menjadi tamu Allah, menjadi penziarah di rumah Rasulullah, jangan sekali-kali lewatkan untuk sholat sunnah jenazah, karena ia memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam satu sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan." Fasa'ala ba'd al-ashabi, qila wa mal qirat ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, masalul jabalainil azimain. Artinya, siapa saja yang menjumpai jenazah kemudian ia menyolatkannya, maka ia mendapatkan satu kebaikan sebesar qirat. Dan siapa kemudian yang menyolati dan mengikuti jenazah tersebut hingga ia kemudian dikuburkan, falahu qiratan, kata baginda Nabi. Maka para sahabat kemudian bertanya, apakah qirat wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kal jabalainil azimain. Yang dimaksud dengan qirat adalah sebuah kebaikan yang besarnya seperti gunung. Dalam satu hadis yang berbeda, Imam Muslim menerangkan makna qirat, sekecil-kecil qirat adalah gunung yang besarnya seperti gunung Uhud. Bayangkan kawan-kawan Raden Sasak, Gunung Uhud ini adalah gunung terpanjang di kota Madinah, yang panjangnya ada yang mengatakan 6 km, kata Dr. Ilyas. Dr. Abdul Basit mengatakan panjangnya 7 km dengan tinggi hampir 700 meter. Suatu kebaikan yang sangat besar. Tata cara sholat jenazah di Masjidil Haram, seperti yang saya bilang tadi, tidak jauh berbeda dengan sholat jenazah di tempat kita. Karena sholat jenazah ini adalah satu fardu kifayah yang kemudian kewajibannya bisa diwakilkan oleh orang lain. Akan tetapi, akankah kemudian kita harus mewakili kebaikan ini dan kita tidak mengambil kebaikan tersebut? Satu kerugian buat kita semua. Pertama, tata cara sholat jenazah adalah kita berdiri. Kiranya kemudian di depan kita adalah jenazah lelaki, maka kiranya kita menjadi imam, maka kita berada pada posisi kepala jenazah atau si mayit. Kiranya kemudian yang meninggal adalah perempuan dan kita mengimami, maka posisi kita persis berada di antara perut si mayit. Adapun bacaan
yang dibaca selama kita melaksanakan 4 takbir. Pertama adalah kita mulakan dengan niat. Kita mulakan dengan niat. Niat itu adalah di hati. Adapun kemudian yang ingin secara talafuz atau mengucapkan lafaz atau yang biasa menggunakan usalli, mereka mengucapkan usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Dalam hati saya salat ke atas mayit ini 4 takbir karena Allah. Kalau kemudian mayitnya perempuan, maka kita merubah dhamir. Usalli ala hadhil mayyitati. Di situ tidak menggunakan hadza, tapi menggunakan hadhil mayyitati 4 takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Niatnya sama. Tapi kemudian kita tidak perlu repot-repot dengan niat. Kita cukup takbir mengucap Allahu Akbar. Di dalam hati kita mengatakan aku sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah tanpa didahului dengan doa iftitah. Bukankah Nabi pernah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab? Tidak ada salat apapun namanya kecuali pasti ia didahului oleh membaca Fatihah. Itu yang dibaca pada takbir pertama. Kemudian diiringi dengan takbir kedua, Allahu Akbar. Takbir kedua apa yang dibaca? Kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sependek-pendeknya kita mengucap Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Atau kemudian untuk kita yang secara panjang, karena di Masjidil Haram tentu dibaca lebih panjang, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Pada takbir ketiga kita membaca doa untuk si mayit. Kita berdoa untuk si mayit pada takbir ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini biasa doa yang kita baca. Dahulu ketika saya masih belajar, Syekh, salah seorang guru, namanya adalah Syekh Abdurrahman. Beliau adalah salah seorang mufti di kota Makkah. Seorang bertanya, bolehkah kita membaca doa sependek mungkin? Maka ia mengatakan boleh. Cukup kita mengatakan Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunilah ia. Ini domirnya untuk lelaki. Bagaimana kemudian kiranya yang meninggal adalah perempuan? Maka kita mengucapkan Allahumma ighfir laha. Dilanjutkan pertanyaannya, ya Syekh, bagaimana kemudian kalau kami tidak bisa mendoakan? Maka cukup ia mengatakan kafaita bil iman. Maka cukuplah bagimu, imamlah yang menanggung semua doa tersebut. Pada takbir yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum sasa mungkin akan melihat sedikit perbedaan salat mayit di negeri kita ataupun di Makkah Al-Mukarramah ataupun di Madinatul Nabawiyah. Pada takbir yang keempat, biasanya imam akan langsung salam. Imam akan langsung salam. Karena ada 2 tata cara pada takbir keempat. Menurut mazhab Syafi'i, pada takbir keempat adalah kemudian kita mendoakan keluarga mayit ataupun umat Islam pada umumnya, ataupun kemudian mendoakan si mayit untuk terhindar dari fitnah orang-orang yang sudah hidup. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Dengan di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu adalah doa salah satu di antara yang diajarkan untuk kita pada takbir yang keempat. Adapun mazhab Hambali pada takbir yang keempat kemudian mereka mengucap takbir berjarak beberapa detik kemudian mereka akan salam seperti video yang kita lihat pada sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah imam akan salam setelah berdoa.
imam akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu juga pada hal tata cara salam. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kita akan melihat salam akan diucapkan satu kali, yaitu menghadap kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Di sini tidak ada perbedaan dan tidak ada khilaf antara ulama, dibenarkan salam satu kali ataupun dibenarkan salam menghadap kanan dan menghadap kiri. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, inilah cuplikan singkat dari tata cara salat mayit di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga kita semua kelak bisa disolatkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Asy-Syarif, karena satu keagungan besar. Kemudian kiranya kita kelak meninggal di tempat yang baik dan berkah ini, disolatkan oleh para jamaah haji, disolatkan oleh para jamaah umrah. Suatu cita-cita yang sangat besar yang kita berikan, yang kita keluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak menutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah di dua tanah berkah ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Raden Sasak, channel informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.